Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Al-hadis. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah pada saat ini, pada detik ini masih kita menikmatinya, sehingga kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah yang banyak diberikan kepada kita, seandainya pun kita harus menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Maka dalam kesempatan ini tidak ada satu kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan ini selain kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kepada baginda alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dalam hidup ini kita selalu diberikan kebahagiaan, terutama bahagia dunia dan akhirat. Hidup ini tentunya ada rangkaian-rangkaian yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini agar hidup ini membawa keberkahan buat kita semua. Karena kita terlahir sebagai anak, pasti kita mempunyai kedua orang tua kita. Maka dalam hal ini saya ingin mengangkat tentang kewajiban kita untuk taat kepada kedua orang tua, kepada mertua dan para guru. Karena ada 3 hal yang wajib kita taati selain kita taat bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taat bakti kepada Allah adalah hal yang mutlak. Akan tetapi ada 3 hal yang perlu kita ketahui bersama agar hidup kita ini menjadi berkah dalam hidupnya dan selamat dunia dan akhirat. Yang pertama yang kita sebut dengan birrul walidain, atau taat bakti kita kepada kedua orang tua. Taat kepada orang tua adalah merupakan perintah agama. Perintah perbuatan baik kepada kedua orang tua itu terulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam ayat Al-Quran, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu hampir selalu dirangkai dengan kalimat perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua yang kita sebut dengan birrul walidain, sehingga perintah itu disebut setelah perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kekuasaan Allah yang Maha Esa, kedua orang tua lah yang menjadikan perantara kelahiran kita di dunia ini, dan keduanya juga yang telah merawat kita sejak kecil hingga dewasa. Dan sebagaimana yang kita ketahui, semenjak dalam kandungan ibu telah banyak berjuang dan berkorban demi keselamatan kita sebagai anak. Maka dalam kesempatan ini wajib bagi kita untuk taat bakti kepada kedua orang tua.
Mudah-mudahan kehidupan kita ini diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan dilancarkan dalam segala urusan dengan sebab kita taat bakti kepada kedua orang tua. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi wasuqtul walidain. Karena ridha Allah tergantung kepada kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Maka kita sebagai anak wajib untuk taat bakti kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya, pasti suatu saat kita akan mempunyai mertua. Kapan dan kapan ketika kita sudah dewasa, melalui pernikahan, perkawinan, kita pasti mempunyai mertua, yang namanya orang tua mertua. Yang selanjutnya, kita wajib taat kepada orang tua mertua. Karena ada dalam satu keterangan di dalam ilmu fikih, mertua itu tergolong kepada mahram. Di dalam ilmu fikih itu kurang lebih ada 14 mahram yang haram dinikahi. Di antaranya ada 4 yang diharamkan untuk dinikahi dengan sebab pernikahan. Yang pertama, ibu istri atau dalam hal ini adalah mertua. Kemudian anak tiri apabila sudah campur dengan ibunya. Kemudian yang selanjutnya adalah istri anak atau dalam hal ini adalah menantu kita, atau istri bapak atau dalam ini bisa ibu tiri. Jadi menghormati mertua adalah sama dengan menghormati orang tua kita sendiri. Karena apabila sudah menjadi satu keluarga, yang sudah ada di dalam keluarga tersebut, baik mertua laki-laki maupun mertua perempuan, itu sudah menjadi kewajiban kita, taatnya sama seperti taat kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena dia sudah menjadi keluarga kita, bahkan sudah tergolong kepada muhrim. Jadi dalam hal ini, mertua adalah sama kedudukannya dengan orang tua kita. Maka ketika kita punya wudu, maka apabila bersentuhan dengan mertua kita, maka wudu itu tidak batal hukumnya. Karena orang tua mertua itu adalah hukumnya orang tua kita dan hukumnya muhrim. Bahkan Allah dalam Al-Quran berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa'i, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Artinya, walaupun kita sudah putus hubungan dengan anaknya atau dalam perceraian, tapi tetap mertua orang tua itu tetap hukumnya seperti orang tua kita. Sampai kapanpun itu hukumnya orang tua kita, dan kita tidak batal apabila bersentuhan dengan mertua kita atau bekas mertua kita. Itulah hukum tentang mertua kita. Jadi kalau berbicara masalah taat bakti, sama hukumnya dengan menghormati kedua orang tua kita. Jadi karena mertua kita atau ibu istri kita itu salah satu tergolong kepada orang yang tidak halal dinikahi, dalam hal ini adalah yang disebut mahram. Jadi apabila kita mempunyai wudu ketika bersentuhan atau salaman dengan mertua kita yang perempuan, hukumnya tidak batal. Kenapa? Karena itu termasuk mahram. Nah, seandainya memang ada kita punya orang tua nikah dengan selain daripada ibu kita, andai kata kita punya ibu tiri, apabila memang sudah bercampur dengan orang tua kita, maka itu juga termasuk hukum orang tua. Apabila bersentuhan tidak batal dengannya, karena itu adalah orang tua kita walaupun orang tua tiri. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang kedudukan mertua. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus kita taati dalam hidup ini adalah guru. Yang pertama adalah orang tua kita atau kedua orang tua kita. Yang kedua adalah orang tua mertua atau ibu istri atau orang tua istri, itu sama dengan kedudukannya seperti orang tua kita dalam menghormati dalam segala halnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita taati, yang wajib kita taati adalah menghormati guru. Karena guru adalah orang yang pernah mengajar
mengajarkan kepada kita tentang keilmuan. Karena seseorang itu bisa diangkat derajatnya dengan sebab kita punya guru. Orang itu bisa terhormat di mata masyarakat karena kita punya guru. Karena yang awalnya kita tidak mengenal dengan huruf, sehingga kita kenal dengan huruf. Yang awalnya kita tidak kenal dengan ilmu agama, karena kita punya guru, maka kita kenal dengan ilmu agama. Maka dalam hal ini adalah guru adalah segala-galanya dalam hidup ini. Bahkan ada diceritakan oleh Iskandar Zulkarnain, kenapa kamu sering menyebut-nyebut gurumu daripada ayahmu? Jawabannya, karena ayahku yang menurunkan aku dari langit ke bumi, sedangkan guruku yang mengangkat aku dari bumi ke langit. Artinya orang itu bisa terhormat dengan ilmunya, orang itu bisa diangkat derajatnya dengan sebab keilmuannya. Keilmuannya itu didapat melalui wasilah guru. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghormati guru itu sama dengan menghormati para ulama, dan menghormati ulama itu sama dengan menghormati para nabi. Sesuai dengan hadis Rasul, akrimul ulama apa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Hendaklah kamu semua memuliakan para ulama, karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Maka siapa yang memuliakan mereka berarti yang memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi menghormati kedua orang tua, menghormati orang tua mertua, menghormati guru, inilah 3 kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam hidup ini, agar hidup ini menjadi tambah-tambah berkah dan dilancarkan rezeki kita dengan sebab kita taat bakti kepada kedua orang tua, taat kepada orang tua mertua, dan taat kepada guru. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, khairul aba'i man 'allamak, sebaik-baiknya orang tua atau sebaik-baiknya guru adalah orang yang telah mengajar. Jadi orang tua yang mengajarkan kita, guru yang mengajarkan kita, sama dengan kita menghormati orang tua kita. Karena dengan sebab guru lah kita bisa dijauhkan daripada kebodohan. Dengan sebab guru lah kita bisa kenal dengan Allah dan Rasulnya. Karena dengan sebab guru lah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 rangkaian yang wajib kita taati dalam hidup ini, agar hidup ini kita menjadi berkah, selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, taat bakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat bakti kepada orang tua mertua. Yang ketiga, taat bakti kepada guru. Karena guru adalah seorang mu'alim yang mengajarkan kita sehingga kita dijauhkan daripada kebodohan. Dengan sebab jauh dari kebodohan, kita menjadi orang yang alim, yang bijaksana, sehingga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan dengan sebab kita mentaati 3 hal ini, mudah-mudahan hidup kita menjadi berkah, selamat fid dini wa dunia wal akhirah. Jadi itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.